Wahai Avoskin, yang akan kita bahas kali ini, kamu sukses bikin saya geleng-geleng, bikin saya geleng-geleng gitu loh ya. Saya sampai akan berhati-hati dalam berkata-kata, dalam saya ingin mengungkapkan review produk ini. Ini tuh nggak main-main. Ini versi kecilnya ya, ada juga versi besarnya. Tapi untuk review ya gampang dipegangnya ini, jadi saya bawa aja yang ini gitu loh ya. Versi mau ngirit, enggak ya. Saya udah pakai produk ini 1 bulan. Kenapa saya bilang dia bikin geleng-geleng? Isinya itu kayak kita bikin belajar matematika. Ada AH 5%, ada BHA 1% kalau nggak salah, ada PHA 2%, ada T3 2%, ada apa lagi? Ada niacinamide juga katanya di sini kandungannya 2% juga. Udah kayak belajar matematika ribet banget, iya panjang gitu loh ya coy. Nah, ini pasti memunculkan pertanyaan kepada kamu yang kepo. Kamu pasti kepo kan? Saya tahu kamu kepikiran apa. Ayo, apa? Something kan? Something AH, BH, PHA. Chemical peeling yang kita bahas kemarin. Ayo, pasti kamu ada bisikan goib yang bilang, Op, ini itu kuatan mana? Kan AH-nya lebih gede. Saya dengan jelas akan menjawab kekepoan kamu. Rasanya di saya, iya rasanya di saya itu lebih kuat yang ini. Serius. Rasanya kuat coy. Rasanya kuat. Iya, cekit-cekitnya lebih kuat gitu ya. Membersihkannya juga rasanya lebih kuat. Walaupun di situ terasanya benar-benar teksturnya kan sama kayak ordinary ya, dia warna merah ungu. Nah, ini benar-benar berwarna bening. Iya nih, kamu bisa lihat, dia berwarna cair bening begitu saja, hampir tidak ada baunya. Oke. Nah, pada saat kamu aplikasikan di wajah, ini misalnya saya pakai kapasnya, saya pakai kapas ajaib saya dulu. Kapas ajaib gitu ya, saya oleskan di kapas ajaib saya. Sebentar. Aduh, ribet. Mohon maaf, studio saya berantakan ya. Jadi agak tidak karuan dalam saya mengambil barang gitu ya. Mohon dimaafkan. Ini seperti ini saja, kamu oleskan ke kapas. Oleskan ke jidat dari kapas. Ya ampun, saya beribet banget. Saking kepikirannya gitu loh ya. Nah, dia memang langsung menyerap. Karena memang teksturnya termasuk yang sangat ringan dan cair. Nah, bukan itu yang ingin kita bahas. Yang ingin kita bahas bagaimana hasil pemakaiannya. Iya, sampai dengan beberapa jam di kulit saya itu masih terasa cekit-cekit gitu loh ya. Cekit-cekitnya agak kuat kalau kamu mengalami inflamasi, mengalami iritasi, atau wajahnya sedang lagi agak bermasalah. Itu cekit-cekitnya agak kuat gitu di sayanya. Semangat saya. Iya. Kerasanya itu kayak gitu. Dan dia juga udah mulai mirip-mirip COSRX yang tadi itu, yang power liquid yang 7% AH-nya atau BHA-nya. Jadi udah agak mirip-mirip kayak gitu juga. Jadi ini tuh nggak main-main. Ini tuh kayak gini tuh nggak main-main gitu loh ya. Walaupun bening cair kecil gini ya. Ini kan versi kecilnya, tapi ya ada juga versi gedenya. Nggak main-main banget. Nah, bagaimana setelah pemakaian semalaman? Yang saya rasakan setelah saya pemakaian semalaman, kulit lebih bersih, teksturnya lebih lembut, dan meratakan meratakan warna pada kulit wajah. Sorry, saya agak serak nih. Iya, saking semangatnya saya serak. Itu yang saya rasakan. Jadi, bagaimana Apakah merekomendasikannya sebagai exfoliating toner yang membantu kamu untuk membersihkan kotoran pada wajah gitu ya, dan juga melembutkan tekstur kulit, dan juga mengangkat sel mati? Untuk kulit normal, iya, saya termasuk yang merekomendasikannya. Tapi saya punya pandangan yang berbeda. Ini mohon maaf ya, ini pandangan pribadi saya aja ya. Di kemasan ini kan dibilang bahwa pakailah 2 kali sehari. Kalau saya sih pakai sekali sehari aja malam, saya pribadi ya. Karena besoknya itu kamu harus mengatasi, jangan sampai kamu kena sunburn. Karena AH/BH itu bisa mengakibatkan kulit kamu akan lebih sensitif terhadap matahari, terhadap sinar matahari. Oke?
apalagi kamu belum punya namanya physical sunscreen yang benar-benar bisa melindungi kulit kamu. Oke? Jadi saya sih pakainya sekali sehari. Nah, tips dari saya pakainya itu pertama hydrating toner dulu, misalnya Centella Asiatica. Baru pakai yang ini. Tapi pasti banyak yang komentar, kalau gitu nggak akan bekerja dong. Nah, itu sih versi saya yang mengurangi. Tapi kalau mau versi aslinya juga bisa. Kamu bisa pakai si toner ini setelah cuci muka. Nanti setelah ini benar-benar meresap sempurna, baru nanti saya lapisi dia dengan Viva Sleeping Mask atau moisturizer lain yang teksturnya tipis-tipis aja. Itu rasanya ya gitu, pagi-paginya muka lebih bersih, lebih lembut, terus tekstur warna kulit juga lebih merata. Saya suka. Tapi saya lebih memposisikan dia, bukan saya pakai toner sehari-hari. Maaf ya, ini kita berbeda pendapat aja. Ini pandangan dari saya aja, seorang skincare entusias yang ngaco gitu. Saya lebih memposisikan dia sebagai apa ya? Chemical feeling versi toner kah? Seperti itu ya. Karena lumayan kuat gitu, Oke, itu aja dari saya. Tapi kalau untuk sensitif sih, saya ingin kamu hati-hati ya. Untuk kombinasi dan berminyak juga sih, ya kamu pakainya lihat dulu situasi kulit dan wajah kamu juga. Saya itu punya harapan pada produk lokal ini. Iya, toner ini segede gaban. Kenapa? Karena saya ingin dia menggantikan Simple Toner. Nah, kenapa saya punya harapan besar sama produk ini? Karena dia embel-embelnya Centella Asiatica. Tapi begitu saya lihat kemasannya, pandangan saya agak berubah. Karena di sini dibilang face toner, mencerahkan wajah juga, dibilang manfaatnya, merawat wajah yang sedang berjerawat, dan juga melembutkan kulit sebentar-sebentar. Biasanya sih yang embel-embel Centella Asiatica itu fokusnya ngademin kulit aja ya, bikin kulit lebih sejuk aja. Oh, ini agak banyak janjinya ya. Mari kita nanti periksa. Nah, begitu saya lihat kemasannya, ternyata di kandungannya banyak juga. Selain ada Centella, ada green tea-nya juga, ada juga mixed fruit extract-nya juga, ada juga vitamin B3 atau niacinamide-nya juga. Oke. Itu termasuk yang lengkap banget. Nah, bagaimana Om? Kita langsung tes aja saya. Nah, di sini terasanya memang cair. Dan dia juga wanginya, ya ini ada wangi parfumnya. Saya juga agak mikir, kenapa ya harus pakai parfum gitu loh ya. Padahal nggak ada... Sorry, serak. Aduh, saya serak banget. Saking semangatnya. Padahal nggak ada kandungan parfumnya juga. Itu bagi saya nggak masalah gitu loh ya. Ya itu sih masukan dari saya aja. Sebagai skincare entusias yang ngaco gitu loh ya. Nah, bagaimana Om pada saat pemakaiannya? Ini akan saya coba ke kapas untuk saya praktekkan pada wajah. Ini ya, saya oleskan pada kapas, saya oleskan pada wajah. Rasanya memang benar seger, cair gitu ya. Pada awal-awal. Nanti setelah beberapa menit kamu pakai, agak sedikit saja lengket. Nah, setelah beberapa menit, ya sekitar 30 menit sampai 1 jam ke atas gitu ya, setelah kamu pakai, selain lembab dan segar, dia juga akan lebih cerah. Jadi dia terasanya cerah, karena kamu kan tadi lihat kandungannya, dia ada niacinamide-nya juga. Nah, bagaimana Om kalau semalaman kita pakai, apakah ada efeknya sama kayak Simple Toner? Untuk menghidrasi wajahnya sih saya masih lebih merasa lebih kuat yang Simple Toner ya. Nah, di sini juga di area wajah saya waktu saya pakai semalaman, di bagian hidung saya juga masih keluar minyak berlebih gitu loh. Saya sih gimana ya? Saya sih ngerasanya tuh sebenarnya produk ini bisa oke banget gitu loh ya. Aduh gitu ya. Aduh gitu ya, nggak tahu, saya mungkin nggak bisa berkomentar apa-apa gitu, saya tidak bisa memberi masukan apa-apa, tapi andai kata gitu ya, saya tuh pengennya ya parfumnya nggak usah lah, atau saya pengen niacinamide-nya nggak usah gitu, yang penting menghidrasi aja kulitnya, dan kulit saya terasa lebih lembab, kenyal gitu, itu aja sih sebenarnya yang saya pengen gitu ya. Ya apalah daya saya, siapa saya gitu loh ya. Jadi kesimpulannya gimana Om? Ya itu, pagi-paginya saya mendapatkan
lembab dan agak cerah aja kulitnya. Tapi di area hidung saya yaitu ada minyak berlebihnya. Jadi kesimpulannya, apakah saya rekomendasikan ke kamu atau enggak? Pendapat pribadi saya sih biasa aja gitu loh. Kalau mungkin kamu ingin mencari yang melembabkan dan juga agak mencerahkan wajah, ya boleh aja sih kamu cobain untuk kulit yang normal dan juga kering. Untuk kulit yang berminyak sih saya belum kali ya. Belum rekomendasikan ke kamu. Kalau untuk yang sensitif saya juga biasa aja. Untuk kulit yang kombinasi juga biasa aja. Kira-kira itu aja dari saya. Saya kali ini akan membahas produk dari Jakarta. Iya, produk dari lokal Jakarta. Kamu tahu sendiri dan kamu sering meminta pada saya, yaitu adalah Joylab Moisture Bomb. Saya suka namanya. Kayaknya kalau udah pakai ini muka jadi lembab, basah, segar gitu loh. Harusnya kayak gitu. Di sini dia ada kandungan apa? Ada kandungan trehalose ya, kalau saya nggak salah nyebut, dan juga ada sodium hyaluronate-nya untuk memperpanjang apa kelembaban pada wajah kamu. Kita langsung aja tes di tangan saya. Gimana teksturnya Om? Ini udah teksturnya dia bening-bening begini nih. Saya kasih tahu kamu saya tetes di kulit tangan saya. Dia benar-benar cair lembab gini. Baunya bau bunga ya. Nah, sayangnya di produk ini dia masih ada alkohol dan juga masih ada parfumnya, fragrance-nya. Nih, saya akan kasih contoh ke kamu untuk aplikasi di jidat. Saya oleskan di kapas. Oke, ini saya oleskan di jidat saya. Oke, kerasanya gimana Om? Kerasanya ya seger. Seger lembab gitu, bau-bau bunga. Nah, bagaimana Om pemakaiannya? Apakah dia bisa menyamakan dengan Simple? Oke, kalau Simple saya pakai, dia memang bisa menyebabkan kulit lebih lembab, segar, dan juga dia membuat kulit saya tidak terlalu berminyak di area hidung terutama. Nah, tapi kalau yang kali ini, yang setelah 1 jam saya pakai, memang terasa lembab, tapi di area hidung saya, aduh kok saya beribet banget ya, di area hidung saya itu masih keluar agak sedikit minyak berlebih. Nah, bagaimana Om kalau semalaman saya pakai? Bagaimana keesokan harinya, itu yang pasti kamu tanyakan. Yang saya rasakan sih ya, untuk sebagai hydrating toner ya bikin lembab ya, tugasnya bekerja dengan baik gitu loh ya. Tapi di area T-zone saya yang mungkin lebih gampang berminyak, itu masih tetap agak lebih banyak gitu dibandingkan saya pakai yang Simple Toner atau COSRX Centella Asiatica. Nah, bagaimana Om kesimpulannya? Apakah Om rekomendasikan atau tidak? Untuk kulit normal, kering, dan kombinasi, saya sih masih biasa aja terhadap produk ini. Tapi kalau misalnya kamu menyukai hydrating toner sih boleh aja gitu loh ya. Saya termasuk yang oke-oke aja. Tapi untuk yang berminyak dan juga yang sensitif, saya sih mungkin belum merekomendasikannya kepada kamu. Tapi ya itu baik lagi kepada kondisi kulit masing-masing kamu ya. Saya kan cuma berkomentar sesuai dengan pengalaman saya aja. Itu aja kira-kira. Oke, dari saya, thank you very much. Lanjut. Om Di berpesan tadi masih ada kelanjutannya bulan ini.